Enggak, Nabi Muhammad tidak mempelajari tentang Yahudi. Nabi Adam tidak beragama Yahudi. Yang jelas sekarang begini, bro. Ya, Tidak ada mempelajari kejelasan dari begini. perkataanmu, nggak ada kejelasan. Kejelasanmu kamu juga tidak jelas. Allah yang kamu maksud itu Sekarang dari saya mana tanya kepada asalnya? kamu, ketika Musa mengisahkan tentang Adam di dalam Torah, dia dapat dari mana? Musa dari mana? Gak usah Anda ambil dari Musa yang lain. Musa Al-Quran. Bukan dari Musa yang lain, di dalam Taurat. Musa Al-Quranmu. Bacakan Al-Quranmu. Itu yang kamu harus tegakkan. Gini. Maksudnya kamu mempermasalahkan Al-Quran Al-Quran. itu yang kamu harus tegakkan. Ya, kisah di saya dalam tanya Al-Quran. sekarang tentang Musa. Ayo kita tanya tentang Musa dalam Al-Quran. Ya. Boleh. Kamu tahu nama Musa dari mana? Tahu nama Musa dari mana? Kamu cerita tentang Musa dari mana emangnya? Kami tahu Musa dari Quran. Murkan Allah menyebutkan Musa di dalam Quran. Kamu tahu nama Musa dari mana? Sejarah Musa. Sejarah lagi. Yang dari Al-Quran itu dari mana? Kamu Abdon, kamu tahu nama orang namanya Musa, kau tahunya dari mana? Sekarang saya tanya sama kamu. Jangan tanya balik, jangan tanya balik. Jangan bertindak seperti merasa mendapat visi dari Roh Kudus. Tanpa sejarah. Jangan tanya balik. Tidak Kamu ada tahu riwayat istilah Musa itu dari mana? Tahu istilah Musa dari mana? Tidak ada riwayat Abraham, Ibrahim, Musa yang ke Al-Quran itu berasal dari Arab, tidak ada. Jawab dulu soalannya, baru balik. Bertanya. Nabi-nabi yang ada dalam Quran kamu cuma Nabi Muhammad yang berasal dari Arab. Itu juga belum tahu itu dari Arab atau dari mana. Loh, Nabi Muhammad orang Arab, jelas. Itu kamu salah. Dari mana sejarah kamu dari Arab? Kalau dari Arab kamu bilang berarti dia bukan keturunan Ismail. Paham nggak kamu? Loh, Nabi Muhammad, kamu nggak tahu. Makanya pelajari sejarah dulu. Oh iya. Pardon. Kamu buta dalam sejarah itu. Enggak, pardon ini. Ya, apa kalau kau bilang buta. Enggak, saya setuju. Dia yang buta. Dari mana itu Arabnya? Kalau dari Arab kamu bilang tidak ada hubungan Arab dengan Israel. Kamu tahu. Pardon buat klaim kalau Rasulullah itu bukan dari keturunan Ismail. Ada datanya, Pak? Iya, gini Pak Fani ya. Dalam sejarah Israel itu, Yahudi itu, yang ada berhubungan adalah Mesir. Oke. Musa dari Mesir. Ada sejarah. Kalau Anda katakan itu Muhammad dari Arab, berarti ini aja nggak usah garis lurus saja. Nggak usah sama kau. Ketika yang disalib itu Yesus siapa? Yesus siapa yang ketika disalib itu? Biar dulu. Siapa Yesus? Tunggu, nggak setuju aku. Yesus siapa yang disalib itu? Yesus anak Maryam atau Yesus siapa? Buat klaim itu katanya tuh Rasulullah itu bukan dari keturunan Ismail. Ada datanya nggak, Pak? Nah sekarang saya tanya, dari mana itu? Dari mana Muhammad? Kamu ditanya kamu kami. Bukan, kamu kan data. Kamu kan bilang tadi dari Arab. Itu Don, berhenti makan babi Don, otak jadi bodoh. Paham nggak? Don, kalau kamu mempermalukan otak jadi bodoh, minum arak tuh. Kita secara akademis oke. Ambil sejarah kamu. Gitu loh. Logika diganggu. Bukan. Anda mengatakan, dengar dulu, Anda mengatakan Muhammad dari Arab. Kalau Anda mengatakan dari Arab, pasti ada datanya. Dari mana kamu tahu Yesus itu disalib anak Maria? Itu sudah di Bible, sudah ceritanya. Tidak ada siapa nama Yesus yang disalib itu anak Maria, ada nggak? Mana tertulis itu anak Maria? Di Bible itu sudah ada ceritanya, bro. Mana nggak ada? Ya, waktu disalib itu anak siapa? Yang disalib itu Yesus anak siapa? Kamu mendapatkan pengajaran tentang dari Israel mana? dan Yahudi. Dari mana? Ya, waktu disalib itu anak siapa itu? Anak siapa? Yang disalib itu siapa? Anak siapa? Kamu baca saja itu dia. Kamu yang punya kitab. Kamu yang punya kitab. Nah, Yesus yang disalib itu anak siapa? Di Quran yang disalib itu anak siapa? Alkitab itu yang disalib itu anak siapa? Dan orang-orang yang bertakwa. Yang disalib itu anak siapa? Kamu mengangkangi dirimu sendiri. Kamu yang mengangkangi dirimu sendiri. Gini aja. Biar jangan ribut. Biar jangan ribut. Tolong dikasih waktu saya dengan Abdul. Ya. Terserah kamu mau judul apa, Abdul. Biar Abdul Sagala sama Indra Mose, biar kita tahu sampai di mana Kudus bisa membantu nih. Sampai di mana Roh Kudus Abdul Sagala bisa membantu. Mau judul apa? Terserah kamu. Kita lihat sampai di mana Roh Kudus Abdul Sagala ini bisa membantu. Silakan Indra Mose. Sudah, saya tanya kamu. Sudah? Enggak, judul dulu. Kita mau pakai terserah waktu. Kamu ambil judul kamu apa? Kamu aja, kamu yang datang mendebat. Sudah. Muhammad buat belum ketemu judulnya, jangan bicara dulu. Belum ketemu judulnya. Asal Muhammad dari mana? Ya enggak Muhammad, kita pakai judul ini. Biar kamu paham. Menurut bukan. Oke, boleh.
Muhammad. Kamu tekstual lo ya, harus pakai dalil, jangan ngomong doang Ya. sama saya. Oke? Ya. Oke, siapkan tuh. Kamu harus share screen. Udah. Ya, silakan. Waktu Pak Imanes 5 menit. Saya tanya kamu, Muhammad itu berasal dari mana? Jawab. Jangan tanya, pakai itu, pakai dalil, pakai share screen. Sudah jawab saja. Oh, kamu berarti tidak tekstual itu. Saya nggak mau, saya maunya kritik teks. Makanya kamu itu jangan hafalan saja yang kamu ingat. Asal usulnya Saya kamu tidak harus hafalan, tahu. saya kritik teks kok. Sekarang saya mau tanya, menunjukkan Muhammad dalil. itu berasal dari mana? Bagaimana kamu Dari mau Mekah, dari Arab. Nah, kalau kamu bilang dari Arab, berarti Kamu sejarah kamu sendiri tidak ada hubungan bilang. dengan Israel. Maksudnya hubungan apa? Hubungan darah atau? Sebab yang mengajarkan tentang keislaman itu adalah Muhammad. Paham kamu? Maksudnya nggak ada hubungannya, hubungan apa? Kalau kamu bilang dari Arab, berarti Muhammad itu tidak ada hubungannya dengan Israel. Hubungan apa? Hubungan darah, hubungan Hubungan bilateral, apapun hubungan dagang. itu. Karena apa? Di Al-Quranmu tertulis bahwa Ismail dan Ibrahim itu adalah di Mekah. Oke? Dan saya tanya, Arab itu, dan itu di Mekah itu adalah Arab. Sekarang saya tanya tentang pengajaran yang kamu dapat tentang keislaman itu. Maksudnya Tertulis kamu di situ menghubungkan- Yahudi. Dengar dulu. Bahwa kamu bilang bahwa Muhammad itu dari Arab. Kamu sudah menggelapkan Quran kamu sendiri. Ceritakan tentang dari mana itu Arabnya. Coba. Ya maksudnya di Quran ditolak Nabi Muhammad sebagai seorang Arab di mana? Tunjukkan dalilnya. Kamu yang saya tanya. Saya Enggak, tanya. kamu kan Dari menyangkal. mana berasalnya? Kamu kan kalau Oke. saya tetap Nabi Muhammad itu orang Arab. Kamu mengatakan Muhammad bukan Kalau orang kamu Arab. bilang dari kamu Arab, sekarang saya tanya kamu, ya. Anak Ibrahim itu ada 2, oke? Sekarang keturunan dari mana? Siapa Arab bilang itu? anak Ibrahim ada 2? Siapa bilang anak Ibrahim ada 2? Sudah. Sedangkan Abraham punya anak 6 dari Ketura, ada Ya, Medan, tahu. Itu Midian, kan di Subah. Alkitab. Itu kan di Alkitab. Jangan bawa Alkitab. Bacakan Loh. Al-Quranmu. Kamu jangan dari kamu Alkitab, mengatakan oke? bacakan Al-Quran, kamu Oke. kaitkan dengan Sekarang dengan saya Israel. tanya. Kalau dari Arab, mana sejarah kamu Muhammad dari Arab? Tunjukkan. Di dalam Sirah, dan Nabi Muhammad memang tinggal di Nah, lingkungan orang Arab, dia sekarang berbahasa saya Arab. tanya, Bagaimana dia bukan orang Arab? Oke, sekarang saya tanya, Ismail itu orang apa? Ismail anaknya Ibrahim. Orang apa? Ya dia anak Mesopotamia. orang Aram. Sebut Orang saja, Arab dia. apakah orang Mesir sana, apakah orang Israel sana, apakah orang Arab? Mesopotamia. Abraham orang Aram, istrinya Hagar orang Mesir. Nah, apakah ada keturunannya? Kamu bilang sudah orang Arab. Berbeda Ada. toh? Nah, Ada. Ismail Berbeda istrinya nggak? siapa? Ismail istrinya siapa? Tidak ada tertulis di Quranmu. Jangan melenceng. Ya, Memang tidak ada. di Mana dalam tunjukkan? Sirah Nabawiyah ada, di dalam Sirah Sudah, Nabawiyah kamu ada. sudah melenceng dari Quran. Titik. Abdul. Sudah. Tidak, Abdul. sumber Islam Ya, bukan cuma Quran, ini bro. Sagala ini merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, dia nggak mengerti tentang Al-Quran. Bukan. Al-Quran ini bukan buku sejarah, Abdul Sagala. Abdul, Wahyu. kalau kamu ingin tahu tentang Abdul. sejarah Nabi Muhammad, itu ada di Sirah. Al-Quran itu adalah pembeda yang Abdul, ini baik Abdul. dan batil. Itu bukan buku sejarah seperti Kamu Alkitab. harus Ini, berpedoman ini. kepada Ini. wahyu. Itu yang adalah Kamu- buku karangan kamu orang, harus berpedoman bukan buku kepada sejarah wahyu. Al-Quran itu bukan kata orang yang menulis tentang hidupnya Nabi, lahirnya sampai dengan hidup sampai dengan meninggal. Al-Quran bukan biografi seseorang. Kamu sudah salah dalam melihat Al-Quran itu. Betul. Biografi Abdul, kamu, ini. wahyu kamu adalah Quran. Kalaupun ada sumber hukum tentang keislaman itu hadis. Jangan lari kemana-mana kamu. Bukan hadis, itu Ya. ada juga di Sirah. Jangan lari kemana-mana. Ya, ada juga di Sirah. Nah, sekarang di saya Sirah tanya. Nabawi. Nah, kalau Ya, kamu ngambil kamu sudah hadis, salah melihat Al-Quran itu dari kacamata Bible seperti Matius, Markus, Lukas, bukan, dan Yohanes saya tidak. yang adalah Jangan catatan- bawa-bawa. catatan bro, Al-Quran itu. bro. Bukan seperti Eh, itu Abdon. Al-Quran itu. Abdon. Kamu sudah salah melihat Kamu bilang Al-Quran. dari sejarah Arab. Abdon, Dari mana sumber hubungan keilmuan Arab ke Quran, Mesir? sumber keilmuan Ini, Pak, Quran, sumber keilmuan Islam bukan cuma Quran, ada hadis, ada fikih, ada sirah, ada tarikh. Kami sumbernya banyak, tidak seperti kamu, sumbernya hanya satu. Begini Sumber kami saja, bro. Kamu itu wahyu itu penyempurna itu adalah Quran. Titik. Jangan kamu melencengin kemana-mana. Kamu harus Islam pedoman itu, daripada itu. sumber Islam itu Nah, sumber dalilnya sekarang- bukan cuma itu, bukan cuma Quran tapi banyak. Sekarang gini, saya tanya ke kamu mau menjelaskan tentang agamamu, kamu jangan pakai yang lain, kamu pakai Matius saja, Jangan bisa nggak kamu dulu. jawab? Saya masih di koridornya ini tentang Muhammad yang kamu bilang Tidak, adalah kamu Arab. membatasi Berarti keilmuan. kamu sudah Kamu membatasi. sudah mencoreng Berarti- kamu sendiri. Oh tidak, kami tidak mencoreng. Memang itu kekayaan intelektual kami. Kami punya kitab banyak.
Tidak seperti kamu, kitabnya cuma satu. Ismail itu, kamu tidak tahu keturunan siapa. Tidak Ini ada Pak tertulis Abdul dalam ini. Al-Quran. Kamu membahas gini. adalah firman Dia Tuhan. melarang. Kalau mau Gini. berbicara tentang sirah Nabawi itu ada di sejarah hidup Nabi Muhammad, itu ada di sirah. Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Di dalam Islam kami punya banyak referensi ya. Di dalam Islam ada firman Tuhan, ada kata-kata para nabi itu ada di dalam hadis ya. Kemudian sirah Nabawi, sejarah hidup Nabi juga ada. Kemudian kata-kata dan juga sumber-sumber lain termasuk pornografi juga ada di dalam literatur Islam. Tetapi itu semua terpisah. Beda dengan Al-Quran. Ya, firman Tuhan ada di situ, kata-kata Nabi ada di situ. Pornografi juga tercampur di situ. Jadi semuanya jadi satu di dalam Alkitab itu. Beda dengan kami. Makanya kami itu terpisah. Jika kami ingin melihat tentang Nabi Muhammad, sejarah hidup Nabi itu ada di sirah. Ya jangan dicampurkan jadi satu seperti Alkitab itu yang campur dengan sumber-sumber termasuk pornografi ada di dalam. Saya tanya Beda kamu dengan tentang kami. Al-Quran. Ya, Saya tanya kamu tentang Al-Quran. Oke. Kalau kamu ngambil referensi Islam bukan sejarah cuma lain, Quran saja. Kamu jangan Loh. membatasi keilmuan orang Islam. Islam itu ilmunya bukan cuma Quran. Sumbernya itu penyempurna adalah Al-Quran. Berarti Kamu kau catat. tidak tahu Islam. Ya. Berarti kau Kalau tidak kamu tahu Islam. kalau kamu mengetahui tentang firman tentang yang lain-lain itu, artinya referensi manusia, kamu sudah percaya dengan buatan manusia. Kan Quran itu kan wahyu. Sekarang gini, kamu Nah, pakai perjanjian kita- baru saja, kamu nggak Nggak usah pakai perjanjian usah. lama. Saya Perjanjian bertanya lama itu tadi. punyanya orang Yahudi, bro. Nah, Kau nggak usah pakai perjanjian lama. kalau Bukan, gitu. Alkitab itu sudah punya sejarah tersendiri ya. Sejarah bagaimana? Yang diimani Kamu- oleh Kristen. Sejarah Kamu jangan- bagaimana? nggak boleh. Torah itu bersiapa? Gini, Torah kamu itu bersiapa? gini, Torah. oke, Alkitab, oke. Quran. Apa yang ada tertulis di Quran, jangan kamu melencengin. Ada yang tertulis di Alkitab, jangan melencengin. Tetap berdiri sendiri ya. Alkitab Mau- kamu itu yang mau mana? ada Torah, Alkitab kamu itu yang Mau mana? ada Torah Alkitab di kamu itu- Alkitab, mau ada Alkitab Torah kamu di itu yang Alkitab, mana? terserah. Oke. Torah itu bukan punyamu. Torah Dan itu bukan untuk orang itu kan goyim. katamu, ya, itu Bukan katamu. kataku, tertulis Itu dalam Alkitab. Torah. Kristen merampok Sekarang, perjanjian lama itu dari Yahudi. Kitab keimanan, tunggu dulu. Kitab yang diimani oleh Kristen itu ada Alkitab, ada sejarah itu di situ. Ya, itu Sejarahnya sudah dari dibuktikan. mana? Sejarahnya dari mana? Bisa tertulis Mau Alkitab? salah atau tidak, sejarah berdiri sendiri di Alkitab. Oke, Oh, sekarang saya sejarah. tanya, Tidak ada berdiri Al-Quran sendiri. Al-Quran kamu dari Tidak mana ada cerita tentang tidak ada berdiri sendiri. Torah itu buat dari Bani Israel, mana bukan buat cerita goyim. kamu tentang Muhammad tertulis di Al-Quran? Kamu harus berpikir itu. Quran itu Pak Abdul. wahyu, bukan menjelaskan tentang silsilah Nabi. Tadi Silsilah sudah atau Allah. tidak. Tadi sudah dijelaskan ya, wahyu itu ada di dalam Al-Qur'an, sirah Nabawi itu ada sejarah hidup Nabi. Kalau kamu Kata-kata mau Nabi bicara ada di tentang dalam Kamu silsilah sudah keluar Nabi, konteks. pornografi Saya tanya itu ada di Al-Quran. dalam buku lain, semua itu terpisah di dalam Islam. Saya Dalam tanya di Alkitab, Al-Quran. ayat itu pornografi, kata-kata Tuhan, kata-kata Nabi. ada Jangan di dalam kamu kayak satu- Rudi satu Yohanes. buku ayat itu. Saya tanya kamu di Al-Quran. Udahlah. Quran itu tidak membahas tentang Mana sirah. sejarah kamu tentang Muhammad di Quran? Quran bukan membahas tentang sejarah Kalau memang Muhammad. tidak ada Quran kamu tidak penyempurna, paham? Bukan. Quran itu menyempurna dalam hal syariat, bukan dalam hal silsilah. Sudahlah, kamu kan mengeluarkan kata-kata itu. Pardon, Kamu Pardon. mencari, ya. pardon. Al-Quran firman Allah, ya dah? Itu terkait dengan firmannya Allah. Kalau firman Allah ini yang bisa menjelaskan adalah Nabi. Ya, menjelaskannya Nabi ini kepada sahabat-sahabatnya. Nah, sahabatnya nyatat, itulah nanti jadi hadis. Nah, kecuali kalau Al-Quran penjelasannya itu di hadis. Jadi Iya, penjelasan yang lebih artinya, Pak, detail itu terkait artinya. itu di hadis, Oke lah, saya bukan paham. biografi Pak. Al-Quran lah. itu. Karena itu Artinya firman Tuhan. Nah, kalau di, Oke lah. di biblos kalian itu kata-katanya yang nulis, lalu kata-katanya Yesus, lalu cerita-cerita dari orang-orang lain dimasukkan ke biblos. Apakah layak itu sebagai firman Tuhan? Iya, Itu aja saya tanya saya dulu. tanya. Oke lah, sekarang layak. Anda bilang tidak layak, oke. Sekarang saya tanya. Tadi saya sudah katakan, kamu bicara tentang pengajaran yang diajarkan oleh Muhammad, oke, tahun 600. Ya, itu fakta sejarah yang nggak bisa kamu elakkan. Sekarang saya tanya, Yahudi manakah yang diajarkan oleh Muhammad itu? Yahudi mana? Oke. Maksudnya? Kalau Anda mengatakan bahwa Quran itu firman Allah, sekarang saya tanya Ya. lagi. Semuanya. Mengatakan tentang itu, oke lah, sejarah kamu dari Arab itu, bukan dari Israel ya. Nah, sekarang Muhammad itu kamu bilang dari Arab. Artinya tidak ada hubungan dengan Israel. Oke?
Kan tidak ada hubungan toh. Tidak ada hubungan. Ya, terus. Nah, tidak ada hubungan, Pak. Muhammad pengajaran itu Muhammad tentang pengajaran yang dilakukan itu tahun 600. Oh, salah gitu, Pak. Itu nabi-nabi terdahulu itu dari kaum Bani Israel dan diceritakan ulang oleh Allah kepada Rasulullah SAW gitu loh. Kalau saya tanya tadi itu Pak Fahmi, ya, kan Muhammad nabi-nabi itu sejarah di Quran itu tidak ada, Pak. Dari Bani Israel. Gitu. Bukan dari Tionghoa, bukan dari India. Timer pakai timer, hubungannya apa dengan Israel? Orangnya jadi kamu orang tidak mengakui sejarah kamu orang adalah asal usul dari Yahudi dan Israel sana, oke? Dan juga rentetan dari Mesir. Tapi kamu bersikuku dalam Arab. Dari mana cerita Arab itu? Musa dan Yesus itu bukan orang Yahudi, bukan agama Yahudi. Biarlah Nabi itu Muhammad ya. Itu membawa risalah Muslim, yang bawa Musa dan Yesus adalah Muslim. Jika itu kita kan katamu. Musa, itu Musa, kan katamu. apa agamamu? Apakah Bukan. Nabi Musa mengaku agama Yahudi? Tidak. Sekarang Maka saya Nabi Musa tanya. akan menjawab bahwa agama saya adalah agama yang hanya tunduk dan patuh kepada Tuhan, dan satu kata untuk itu adalah Islam. Islam adalah tunduk dan dari patuh mana? kepada Tuhan. Begitu juga Iya. kita bertanya kepada Yesus, oh Yesus, apa agamamu? Apakah agama Yesus mengaku agama Kristen? Tidak. Jika Yesus mengaku Kristen, dia kita tanya, Yesus kamu Kristen apa? Apakah kamu Kristen Protestan? Atau apakah kamu mau? Tidak. Jadi bicara tentang tetapi Arab. Yesus akan Muhammad menjawab, saja sudah bahwa kamu agama katakan di Arab. Kristen Ya. itu muncul di Kisah Para Rasul pasal ke-11 ayat ke-26, itu pertama kali muncul Kristen. Tetapi jika kita bertanya kepada Yesus, maka Yesus akan menjawab, Alkitab agama saya itu adalah sudah tahu tunduk dan sejarahnya patuh kepada Bapak Tuhan, ya. dan satu kata Jadi untuk saya itu adalah tanya, Islam. kamu pengajaran Inilah yang kamu dibawa oleh tentang Muhammad Allah Abdul, itu dan kamu tidak adalah mengerti. tentang Muhammad. Masa mendapat bisikan dari Muhammad Al-Qudus saja di itu sini. berasal dari Ya, Arab. jadi apa yang Ya. dibawa oleh Muhammad itu Kamu adalah bilang berasal tapi dari apa yang Arab. sudah disampaikan Berarti oleh Yesus. catatan dalam Apa kata Al-Quran kamu Yesus? itu sudah salah. Ya, apa kata Yesus Abdul? Timer yuk, timer. Saya timer ya. Apa kata Timer ya, Yesus timer. Abdul? pakai timer. Ini orang kayak gini biasanya pakai Nah, timer. timer ya, timer aja, timer. Gitu. Percuma kita menjelaskan, dia motong-motong terus. Siapa Dia yang mau- maunya terus, Nando Siapa yang terus. Siapa yang mesti jadi timer? Ayo. Ayo pakai timer biar babak belur. Ayo, timer. Siapa yang sedia? Ya, Host. saya jelaskan dulu tentang agamanya Musa dan Yesus ya. Dia mengatakan bahwa Musa itu adalah orang Yahudi. Ketika Musa itu Nabi Muhammad datang, dia mengklaim orang Arab. Ya, Nabi Muhammad itu bukan datang membawa agama orang Arab. Ini kesalahan dari Abdul yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ini yang masuk di sini. Jika kita bertanya kepada Musa. Oke, terima kasih. Jadi itu buat PR aja. Terima kasih. Terus. Ada kasih timer tuh. Oke, jadi Musa ya. Jadi gini Pak. Saya lagi mau, waktu saya nggak sempat nih, cuma catatan aja. Kamu sendiri mempelajari tentang Muhammad itu, kamu tidak kenal dari mana sejarahnya, seperti apakah Muhammad itu tidak kenal juga, kamu tidak clear, kamu tidak berani membongkar Al-Qurannya sendiri. Oke, terima kasih. Apa kata di dalam Al-Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum al-Islam madina. Ini pasti seperti apa yang Yesus sampaikan. Abdon sudah mau lari itu, Abdon. Apa yang Yesus sampaikan? Abdon sudah mau lari itu. Kabur. Mau kabur itu. 17 dan seterusnya. Yesus mengatakan, janganlah Nggak kamu sangka mempertanggungjawabkan aku datang omongannya untuk dia. menghukum Taurat atau kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapinya. Tetapi syariat Yesus belum sempurna. Ya, makanya Islam datang menyempurnakan itu. Ya, Yesus dan Musa itu bukan agama Yahudi, mereka Muslim. Ini yang tidak dikatakan merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus Abdul ini. Makanya ketika Muslim itu, Nabi Muhammad itu datang adalah menyempurnakan apa yang dibawa oleh Musa dan Yesus, bukan membawa agama Yahudi dan membawa agama Kristen. Inilah kesalahan dari orang Kristen selama ini. Iya, jadi gini. Udah sekarang dijelasin aja, diindukasikan walaupun Abdulnya sudah lari, tapi kan netizen istilahnya netizen mendengar. Sudah dijelaskan Sekarang semua dijelasin tadi aja, itu. Pak. Sudah dijelaskan Mohon dijelasin semua. aja terkait dengan Nabi Muhammad, terkait dengan Al-Quran. Biar netizen tahu dengan omongannya Abdul itu omong kosong doang, gitu aja. Iya. Pertama dia merasa bahwa Nabi Muhammad itu dia membawa agama sendiri di Arab itu, tidak ada keterkaitan antara Musa dan Isa atau Yahudi dan Kristen. Kan itu yang selalu dia bangga-banggakan. Tidak ada keterkaitan Arab itu dengan Yahudi. Jadi inilah kesalahannya. Padahal Nabi Musa
itu bukanlah membawa agama Yahudi. Jika kita bertanya kepada Musa, oh Musa, apa agamamu? Nabi Musa tidak akan mengatakan bahwa agamanya adalah agama Yahudi. Tidak, tetapi dia akan mengatakan bahwa agama saya adalah tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Dan satu kata untuk itu di dalam bahasa Arab adalah Islam. Islam adalah tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan, dan orangnya adalah Muslim. Surat ketiga ayat ke-64. Begitu juga jika kita bertanya kepada Yesus, oh Yesus, apa agamamu? Maka Yesus tidak pernah akan menjawab bahwa agamanya Kristen. Ya, Kristen itu pertama kali dikenal di Kisah Para Rasul pasal ke-11 ayat ke-26. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Yesus sama sekali tidak pernah mengenal Kristen. Ya, jika saja kita bertanya, misalnya saja lah ini ya, kita ngeyel-ngeyelan. Misalnya ini Yesus menyebut Kristen, kita tanya lagi Yesus, kamu Kristen apa? Apakah kamu Mormon, Saksi Yehova? Apakah kamu Pentakosta? Apakah kamu Protestan? Apakah kamu Mormon segala macam? Tidak. Apakah kamu GBI? Tidak. Yesus tidak mengenal itu. Tetapi Yesus akan mengatakan, ya, jika kita bertanya apa agamanya, maka Yesus akan mengatakan bahwa agamanya adalah tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan, dan satu kata untuk itu adalah Islam. Islam adalah tunduk dan patuh pada kehendak Tuhan. Dan inilah yang dibawa oleh seluruh para nabi, termasuk Musa dan Isa. Jadi ketika di dalam Quran surat kelima ayat surat Al-Maidah ayat ketiga mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan untukmu nikmatku, dan telah kubedoi Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi Islam itu adalah agama yang sudah disempurnakan dari ajaran yang dibawa oleh Musa dan Yesus. Kan Yesus sendiri berpesan dalam Matius pasal ke-16 ayat ke-12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu belum bisa mendanggungnya, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Nabi Muhammad adalah manusia penutup para nabi yang menurut Michael H.R. itu adalah manusia teragung, yang jika seluruh para nabi bekerja sama untuk mencapai kesepakatan yang sudah diperoleh oleh Nabi Muhammad selama hampir 23 tahun, mereka seluruh para nabi itu tidak sanggup mencapai seperti apa yang sudah dicapai oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini adalah manusia teragung yang sudah menyempurnakan risalah yang sudah dibawa oleh seluruh para nabi, termasuk Musa dan Yesus. Bukan agama Yahudi dan Kristen, bukan Israel dan Kristen. Inilah yang setelah salah dipahami oleh umat Kristen, termasuk Abdon tadi yang merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus lalu tiba-tiba keluar. Bukan seperti itu. Ini yang sudah salah pahami oleh mereka selama ini. Ya, jadi Musa dan Yesus bukan membawa agama Israel dan agama Kristen, tidak. Inilah kesalahan mereka. Jadi Islam adalah agama yang sudah disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih sahabat TV. Pencerahan dan pemahaman yang saya rasa cukup cukup bisa dipahami sebetulnya ya. Dan logis dan masuk akal bagi orang-orang yang mau berpikir. Monggo yang lain. Cek. Terus kedengaran? Masuk. Mano. Masuk. Aduh, ini Abdon ini ngaco ini Abdon orang ini nih. Aduh, gimana ya? Biar aja Bang Sueb. Satu saran buat teman-teman. Al-Quran itu ya, itu dia kesalahan orang-orang kafir memahami Quran itu seperti itu. Ya. Jadi mereka pikir gini, memahami kitab suci yang di luar agama mereka itu harus sesuai dengan pikirannya mereka, gitu. Itu satu. Yang kedua, ya, memaksakan agenda pribadinya agar di mana agenda pribadi tersebut harus tersaji dalam kitab suci orang. Ini kan ngawur, ya. Yang kedua, terkait dengan silsilah. Itu bukan mengajar tentang silsilah, bos. Jangan dulu bicara silsilah di Al-Quran. Ngawur semua.
Ketaba dilidut di isu MSCH Bre David, Bre Abraham. Apakah itu udah jelas? Boleh diuji, ayo mau kita uji. Jangan kayak gitulah. Alhamdulillah. Kitab suci itu memberikan sebuah pengajaran, sebuah arahan, sebuah bimbingan, instruksi dan didikan agar manusia itu tidak sesat, supaya bisa menyembah kepada Allah yang benar, supaya bisa mengetahui mana yang putih, mana yang hitam, mana baik, mana buruk, mana baik, mana jahat, mana yang setan, mana yang bukan, mana malaikat, mana iblis, mana manusia, mana setan. Kok kitab suci kok ditanyakan tentang silsilah? Kan ngaco. Kalau misalkan silsilah dikaitkan dengan kitab suci, otomatis daftar sensus penduduk harus dicantumkan dalam kitab suci dong. Kenapa nggak kayak dibuat kayak gitu? Itu Allah itu saya udah bilang ulang-ulang si Allah itu. Bukan si Allah sih, tapi si Kristen tuh saya sering kasih tahu itu. Jangan memahami kitab suci agama orang lain itu menurut perspektif dan standarnya kalian. Itu tadi saya tuh tertarik gitu, Abdul bilang katanya itu jadi bukan keturunan Ismail. Padahal itu ada di Bible sendiri. Kalau nih, tunggu ya, saya lihat. Iya. Nah, coba lihat, coba Pak Yuda tampilkan lagi. Coba kita uji ya. Dari nasabnya Fikhr sampai ke Kedar itu 12 enggak? Iya, itu yang tadi, itu yang tadi. Nah, ini di Kejadian 25:13, inilah anak-anak Ismail. Sebutkan menurut urutan lahirnya. Bayot, Kedar ini siapa? Kedar ya. Oke. Kedar itu adalah ini. Kerajaan. Iya, jadi gini Kedar ya. Kingdom. Orang Yahudi sendiri mengakui bahwa Nabi Muhammad itu keturunan Ismail. Itu sudah sejak 1600 tahun yang lalu. Nah, hanya orang Kristen yang ngeyel gitu loh. Mereka nggak mau itu. Pak Yuda tampilin yang tadi dong, yang nasabnya Rasulullah tadi dong. Mari kita uji ya. Ya. Nanti kita lihat siapa yang ngawur. Mari, oke. Yang dari mana ya? Yang dari Fikhr, yang Bani Quraisy. Coba di scroll ke Bani Quraisy, bisa nggak? Tan. Oke. Itu dari Fikhr bin Ghalib bin Fikhr. Nah, mari kita hitung ya, sama-sama ya. Sini. Dari sini. Ya. Bukan. Fikhr bin Fikhr. Yang mana? Bin Fikhr. Di sebelahnya itu loh. Di sebelahnya Ghalib. Ini. Oh ya, itu dia. Cakep. Oke, entar ya. Cakep. Ikut saya. Dengar. Oke. Coba dilepas dulu kopinya dilepas. Bloknya dilepas. Lepas dulu blok. Oke. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Khusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fikhr alias Quraisy. Oke, pelan-pelan ya. Kita hitung. Bin Ghalib 12. Bin Fikhr 1, bin Malik 2, bin Nadir 3, bin Kinana 4, bin Huzaimah 5, bin Mudrika 6, Ilyas 7. Ya, bin Ilyas 7, bin Mudar 8, bin Nijar 9, bin Ma'ad 10, bin Adnan 11 dan bin Kedar kan? Nah, di sini ada nama lagi. Kalau kita di sini. Itu. Kedar di sini. Ada Kedar nggak di situ? Ini, ada ini Kedar. Oh, berarti ini maksudnya apa yang dari jadi ini dari bin siapa tadi tuh anak, tapi kalau misalkan kita mengikuti dari Fikhr sampai ke Kedar itu majunya ke 12. Nah, 12 kan? Kalau ini cepat dulu. Nah, oke. Kedar 12 ya. Jadi itu kayaknya agak kopinya saya tuh nggak kayak gitu sih. Nah, jadi kayak di bin Fikhr sampai ke Kedar kan 12.